sahabat Hermina, bertemu lagi dengan saya Dr. Adinda dari podcast Hermina Ciledug. Hari ini kita akan berdiskusi dengan Dr. Septiani, spesialis urologi, mengenai apa itu batu saluran kemih. Nah, sahabat Hermina sebelumnya udah pernah dengar belum batu saluran kemih itu apa? Kalau ada yang belum pernah dengar, ayo kita diskusi hari ini bersama Dr. Septi, spesialis urologi. Oke, Dr. Septi, boleh nggak sedikit apakah istilah lain batu saluran kemih, atau boleh sedikit di spill dikit nih batu saluran kemih itu apa aja, artinya, pengertiannya? Oke, halo sahabat Hermina. Saya Dr. Septiani Hidianingsih, spesialis urologi di Rumah Sakit Hermina Ciledug. Di sini saya akan menjelaskan tentang batu saluran kemih. Batu saluran kemih itu batu yang meliputi dari ginjal, saluran ginjal, kandung kemih sampai ke saluran kencing. Nah, sebenarnya batu saluran kemih itu karena endapan mineral, Dok. Endapan mineral yang berada di saluran kemih gitu. Oh, endapan mineral ya, Dok. Oke, kalau misalnya endapan mineral atau penyebab dari si batu saluran kemih itu apa aja sih, Dok, yang bisa menyebabkan penyakit ini? Yang bisa menyebabkan gejala-gejalanya gitu ya, Dok ya. Gejala-gejalanya pasti pasien datang dengan nyeri pinggang, paling sering datang dengan nyeri pinggang. Nyeri pinggang atau pegel di bagian pinggangnya, entah itu kanan ataupun kiri. Atau bisa juga dengan keluhan buang air kecil berdarah, kencing keluar batu, terus mual, muntah, atau bisa sampai keringet dingin, Dok. Gitu. Oh gitu, Dok. Kalau gejalanya seperti itu. Kalau misalnya apa aja, Dok, faktor resiko yang bisa menyebabkan si batu saluran kemih itu, Dok? Faktor resikonya bisa genetik, ketika memang orang tuanya ada batu saluran kemih, bisa juga tuh ke anaknya kena batu saluran kemih. Terus dehidrasi, jadi kan kita orang dewasa ya harus bisa mengkonsumsi air sekitar 2-3 liter. Nah, dia kalau mengkonsumsi air yang kurang sehingga dia dehidrasi, bisa juga terbentuk batu saluran kemih. Yang ketiga, suka tahan pipis tuh, Dok. Tahan pipis bisa menyebabkan batu juga saluran kemih. Terus selanjutnya, misalkan dia asam uratnya tinggi di darah. Nah, itu juga bisa menyebabkan batu saluran kemih. Oh, banyak ya, Dok. Kalau misalnya minuman bersoda, Dok, itu bisa menyebabkan juga nggak, Dok? Ya kalau sering minum bersoda, nggak minum air putih ya, tentunya nanti jadi kurang cairan atau apa, jadi pekat urinnya dan bisa terbentuk juga batu saluran kemih. Berarti itu juga salah satu penyebab yang endapan mineral tadi ya, Dok ya. Oke, baik. Terus kalau misalnya untuk pencegahan, Dok, apa aja yang bisa kita lakukan di rumah dan kehidupan sehari-hari? Kalau untuk pencegahan tentunya ya tadi, karena memang faktor penyebabnya karena dehidrasi, ya berarti dia harus banyak minum ya, Dok ya, gitu. 2-3 liter air mineral, lalu nggak boleh tahan pipis, dan tentunya harus kalau punya riwayat asam urat ya harus diobatin tuh asam uratnya gitu ya, karena memang orang yang udah kena batu saluran kemih, untuk terjadinya batu saluran kemih itu akan lebih besar gitu. Oke, baik. Terus kapan, Dok, kita harus ke dokter, Dok? Tentunya kalau misalkan sudah ada gejala-gejala yang sudah saya paparkan di awal, seperti nyeri pinggang, kencing berdarah, kencing keluar batu, keluar pasir, ya segeralah untuk berobat ke dokter, karena kita akan melakukan penata laksanaan lebih lanjut untuk mendiagnosa apakah memang batu saluran kemih atau tidak. Oke, wah menarik sekali ya sahabat Hermina ya. Oke, mungkin apakah ada tambahan, Dok, untuk mengenai batu saluran kemih ini? Ya, jangan lupa aja kalau udah ada keluhan seperti itu bisa berobat ke Hermina Ciledug dengan saya Dr. Septiani Hidianingsih, spesialis urologi. Oke. Ya udah, teman-teman sahabat Hermina, kalau misalnya ada pertanyaan boleh komen-komen di bawah ini ya. Juga kalau misalnya pengen memeriksakan diri ke RS Hermina Ciledug, bisa juga menelpon nomor customer service kami di bawah ini juga. Oke, sekian dulu kali ya, Dok ya, untuk pembahasan batu saluran kemih. Mungkin nanti bisa ada waktu lain nih kita diskusi bareng-bareng sama Dr. Septiani, spesialis urologi. Oke, terima kasih ya, Dokter, untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih sahabat Hermina, salam sehat. Dah.